Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Naila Septia Ramadhani. Di kesempatan video kali ini aku bakalan memaparkan dan menjelaskan materi mengenai dengan tema yang sama, yaitu kondisi politik Indonesia pada masa Orde Baru. Namun, di video sebelumnya, aku fokus pembahasan mengenai pemilu yang terkontrol pada tahun 1982. Kali ini, aku bakal lebih fokus dan memperdalam materi mengenai pemilu tahun 1987. Ada apa sih di pemilu tahun 1987 ini? Apa yang menjadi latar belakang terjadinya pemilu tersebut? Bagaimana prosesnya? Hasilnya? Dan juga dampaknya. Untuk itu, mari kita simak penjelasan video berikut agar dapat menambah pengetahuan teman-teman di rumah. Pemilu 1987 di Indonesia adalah salah satu langkah penting dalam proses politik negara pasca Orde Baru. Pemilu keempat pada masa Orde Baru ini diadakan pada tanggal 23 April 1987 dan menjadi ajang pemilihan adalah anggota DPR dan DPD. 3 partai politik yang dapat berpartisipasi dalam pemilu ini adalah Golkar, P3, dan PDI. Hasil menunjukkan Golkar memperoleh mayoritas yang signifikan, sementara P3 dan PDI kehilangan kursi jabatannya. Tujuan pemilu 1987 adalah untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Periode ini dimulai dari 1987 sampai dengan 1992, tingkat kabupaten atau kota madya se-Indonesia. Pemungutan suara pemilu 1987 diselenggarakan pada tanggal 23 April 1987 secara serentak di seluruh tanah air. Dari 93.737.633 pemilih, suara yang sah mencapai 85.869.816 atau 91,32%. Dengan partai politik resmi yaitu Partai Golkar, P3, dan PDI. Masyarakat dapat memilih anggota DPR, namun terdapat beberapa kendala dalam prosesnya, seperti pengawasan ketat terhadap media dan juga kampanye. Konteks pemilu tahun 1987. Banyak sekali kontroversi yang terjadi selama pemilu, termasuk tuduhan penipuan dan pengawasan ketat terhadap oposisi. Hasil melanjutkan era Orde Baru yang melibatkan pengawasan ketat terhadap semua aspek atau proses politik. Secara keseluruhan, pemilu ini menunjukkan kondisi politik yang ketat yang ada di Indonesia saat itu menjelang akhir Orde Baru. Meskipun terbatas, partai politik tetap berpartisipasi dan Golkar mencapai hasil yang signifikan. Walaupun ada beberapa laporan kecurangan dan intimidasi, hasil pemilu menunjukkan kekuatan Golkar dan posisi pemerintahan Presiden Soeharto. Pemilihannya dilakukan secara langsung, tetapi kontrol yang ketat membuat hasilnya dapat diprediksi. Banyak calon dari partai oposisi menghadapi kesulitan untuk mendapatkan kesempatan berbicara di depan umum. Banyak diberitakan kecurangan pemilu seperti intimidasi dan manipulasi suara. Hasil prediksi pemilu tahun 1987, Golkar memperoleh suara 73% dengan kursi 299. Kemudian disusul oleh Partai P3 dengan perolehan suara 16% dengan jumlah kursi 61. Dan yang terakhir, Partai PDI dengan presentasi suara 10% atau 11% dengan kursi 40 kursi. Dampak pemilu 1987 terhadap Indonesia menjadi saksi sejarah kedikdayaan Golkar yang kembali menjadi pemenang dan meraih lonjakan suara yang signifikan. Sedangkan perolehan suara Partai P3
mewakili Partai Islam ternyata anjlok. Adapun PDI mendapat kenaikan suara yang cukup lumayan. Sebelum pemilu 1987, rezim Orde Baru telah menggelar 3 kali pemilihan umum, yakni tahun 1971, 1977, dan 1982. Seluruhnya dimenangkan secara mutlak oleh Golkar. Nah itu dia tadi teman-teman penjelasan materi mengenai pemilu yang terkontrol pada tahun 1987. Banyak sekali pro dan kontra pada pemilu tersebut. Atas kemenangan Golkar, banyak sekali masyarakat umum perspektif yang mengatakan terjadinya kecurangan. Dan dengan unggulnya Golkar, ini dapat memperkuat Soeharto dalam masa jabatannya. Karena yang dimana Golkar mempunyai pengaruh besar pada masa Orde Baru. Oleh sebab itu, Golkar selalu mendapati atau selalu menduduki peringkat atau posisi pertama pada pemilu dari tahun 1977, 1982, 1987 hingga akhir masa Orde Baru. Apabila pada penyampaian materi tersebut masih ada kata-kata yang terbata-bata ataupun salah kata, mohon dimaklumi dan mohon maaf sebesar-besarnya teman-teman. Aku, Naila Septia Ramadhani, pamit undur diri. Terima kasih yang sudah menonton di channel YouTube aku. Jangan lupa like, comment, and subscribe ke channel ini. See you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.